Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang tata cara penjurnalan mata kuliah untuk mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Untuk teman-teman, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah apabila teman-teman tidak ingat atau lupa dengan situsnya, teman-teman bisa lakukan di pencarian Google dengan cara mengetik Siakat, lalu masukkan nama kampus. Akan muncul seperti ini. Kita pilih Siakat IKIP PGRI Kalimantan Timur. Setelah itu tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul layar seperti ini. Yang harus teman-teman lakukan adalah memasukkan username dan password yang sudah teman-teman terima ketika pertama kali teman-teman masuk dan terdaftar sebagai mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Saya akan coba contohkan. Masukkan username-nya, jangan lupa password-nya. Apabila teman-teman lupa dengan user dan password-nya, teman-teman bisa lakukan dengan mengklik lupa password atau menghubungi operator di kampus IKIP PGRI Kalimantan Timur untuk menanyakan user dan password yang teman-teman lupakan. Oke, setelah itu kita masuk, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apabila nanti setelah teman-teman masuk, terdaftar atau terlihat tulisan nonaktif, maka yang harus teman-teman lakukan pertama adalah kembali menghubungi petugas di Prodi agar bisa dibuka penjurnalannya dengan cara menunjukkan bukti pembayaran SPP di semester yang berjalan. Ya. Kalau yang ini sudah saya buka dan sudah tertulis aktif. Apabila sudah aktif, barulah teman-teman bisa melakukan penjurnalan, karena apabila tertulis tidak aktif, maka teman-teman tidak bisa lakukan penjurnalan. Dan untuk penjurnalan kita tinggal masuk ke bagian akademika, lalu silahkan pilih KRS dan ambil KRS. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana banyak sekali daftar mata kuliah yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan semester masing-masing. Saya akan ambil contoh untuk yang semester 4. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengklik mata kuliah yang diambil di semester 4 ini. Ini yang terhidden, ini tidak bisa dipilih karena berbeda kurikulumnya. Lalu jangan lupa masukkan kelasnya. Di banyak kasus yang telah muncul, biasanya mahasiswa lupa mengklik kelasnya. Jadi setelah memilih mata kuliahnya, langsung dia ambil KRS. Dan biasanya kalau hal itu terjadi, tidak terekam KRS yang atau mata kuliah yang dijurnalkan, ya. Jadi perhatikan bahwa daftar mata kuliah yang diambil sudah terklik dengan sempurna. Daftar kelas yang diambil pun sudah terisi dengan sempurna, lalu tinggal klik ambil KRS. Nah, akan muncul yang seperti ini, menyatakan bahwa jumlah mata kuliah yang diambil ada 10 mata kuliah, ya. Karena di semester ini ada 10 mata kuliah. Kalau nanti teman-teman di semesternya hanya ada 8 mata kuliah, akan tertulis 8 mata kuliah. Berarti ini sudah terjurnal. Nah, caranya adalah kembali melakukan pengecekan dengan cara masuk ke akademika, lalu ke KRS, dan cetak KRS. Jadi setelah teman-teman lakukan penjurnalan, lakukan cetak KRS. Klik cetak KRS, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini statusnya masih pengajuan. Nah, apabila status masih pengajuan, yang teman-teman kembali harus lakukan adalah menghubungi operator di Prodi agar bisa diterima penjurnalan teman-teman. Kalau seperti ini masih pengajuan, berarti penjurnalannya belum diterima. Nanti ketika sudah diterima, maka ini akan berubah. Ya, ini akan berubah. Oke. Jadi lakukan informasi ke petugas di kampus agar diterima penjurnalannya. Apabila teman-teman sudah lakukan itu dan penjurnalannya sudah diterima oleh petugas di kampus, maka
kalimat pengajuan ini akan berubah. Kita refresh dulu. Nah, tadi sudah saya coba. Nah, oke, seperti ini. Jadi kalau sudah diterima, maka ini akan berubah, tidak lagi pengajuan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa melakukan cetak RS dengan cara mengklik ikon yang ada di pojok kiri atas ini. Diklik. Nah, tampilannya akan seperti ini, maka ini tinggal dilakukan pencetakan. Dan untuk pencetakan KRS harus diingat bahwa dicetak 2 rangkap. Satu berwarna putih dengan menggunakan kertas HPS berwarna putih, dan satu lagi menggunakan kertas HPS berwarna kuning. Jadi nanti setelah ini dicetak, teman-teman bisa langsung mengurus proses tanda tangan persetujuan dari dosen wali dan dekan. Oke teman-teman, itu sedikit tutorial dari saya tentang tata cara penjurnalan mata kuliah. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Kalau ada yang ingin bertanya, dibuka saja mic-nya. Saya Pak, Hairunisa Pak dari kelas 6A. Oke, silakan. Untuk transkripnya tadi itu kita bikin sendiri kan Pak? Oke, nanti untuk formatnya sudah saya kasih. Jadi teman-teman tinggal masukin angkanya saja. Iya, input angka. Nanti setelah itu di print gitu Pak ya? Ya, di print. Setelah itu di print. Baru disiapin, nanti dibawa ke kampus berdasarkan jadwal kalian. Oke Pak. Oke, ada lagi yang lain? Bebas mau bertanya apa saja terkait masalah penjurnalan, masalah perkuliahan. Saya Pak. Ya, silakan. Dari kelas 6A Pak. Ya, silakan. Berkaitan dengan ini kemarin aku kalau semester 2 KRS-nya itu kemarin itu hilang Pak, kurang tahu hilang di mana gitu Pak. Oke. Teman-teman yang kehilangan KRS kan udah tahu, teman-teman bisa ke kampus untuk kita bukakan untuk dicetak ulang. Ya, untuk dicetak ulang. Nanti bisa temuin saya atau ke Pak Rizky. Pak Rizky tahu ya? Iya Bang. Nah, nanti minta tolong Pak Rizky bisa juga nanti buka komputer saya untuk dia cetakan. Ya, datang saja ke kampus melapor untuk dicetakkan ulang. Tapi ya itu, kalau hilang ada resikonya, gitu. Ya, jadi pastikan bahwa sekarang kalian sudah pegang sertifikat PKMB nih, udah pegang. Iya Pak. Jadi, ya, Pak. Setelah ini nanti dicek kembali tuh, karena ada beberapa mahasiswa begitu ini baru ngeh, ternyata sertifikat PKMB-nya entah kemana. Gitu ya, dicek KRS-nya lengkap atau tidak semester 1 sampai dengan semester 6 ya, karena yang 7 kan belum kita jurnal. Lalu periksa KHS lengkap atau tidak semester 1 sampai dengan semester 5 karena semester 6 belum dibagi. Yang semester 4 semester 5 belum pegang, mungkin bisa jadi belum ambil, kecuali yang sudah ambil dan hilang. Nanti lapor juga ke Pak Rizky boleh ya, kalau memang kehilangan KHS. Tapi kalau yang memang merasa belum ambil, boleh dicek. Karena di kampus itu cukup banyak masih KHS yang belum diambil. Ya, cukup banyak KHS yang belum diambil. Itu. Ya, jadi nanti gitu, yang merasa kehilangan, ataupun berkasnya ada yang kurang, silahkan melapor ke kampus. Ya, saya dan Pak Rizky adanya di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Senin dan Rabu saya nggak ada.
Dan untuk urusan itu, untuk urusan KRS, KHS, saya sudah selalu ingatkan bahwa nanti urusannya dengan saya, itu yaitu tadi sesuai dengan jadwal saya. Sebab kalau kalian nanti nyari saya di hari Pak Pri atau Ibu Tri yang piket, mereka nggak tahu nanti kalau mau ininya bagaimana. Ya, jadi kalau mau urusan di jadwal saya piket. Oke, ada lagi yang lain? Oke, saya mau cross check teman-teman yang mengulang mata kuliah di semester 6 kemarin. Apakah pada ikut Zoom kita hari ini? Yang merasa mengulang mata kuliah di semester 6. Paling banyak rasanya itu mengulang mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya, Pak Sudirman ya. Oke, Rizal sudah lapor. Ya Pak, siap. Yang baru lapor itu Rizal sama Enik kalau tidak salah. Yang lain? Siap Pak, siap. Yang lain teman-teman yang mengulang di mata kuliah Pak Sudirman, baik yang sudah pegang nilai maupun yang tidak, tolong KRS semester 6-nya difotokan ke saya. Ya, KRS semester 6-nya difotokan ke saya. Ya, karena saya terkadang tidak hafal mahasiswa yang mengulang yang mana, karena itu tadi, mungkin pernah kasih KRS, tapi karena di prodi agak sedikit berantakan, jadi mungkin KRS-nya kececer. Ya, untuk yang mengulang mata kuliah semester 6 yang sudah melapor itu ada 2 yang saya ingat, ada Rizal, ada Enik. Yang lainnya saya lupa siapa-siapa itu yang mengulang. Jadi kalau ada di dalam Zoom ini yang merasa mengulang mata kuliah perkembangan peserta didik, tolong melapor lagi ke saya. Oke, yang lain ada lagi? Saya Pak mau tanya lagi. Yuk, silakan. Nilai yang disiakat itu sudah fix atau belum Pak? Oke, ini juga banyak kasus nih. Padahal saya selalu ingatkan, jangan pernah melihat nilai disiakat. Kenapa? Karena sistem disiakat itu kita belum pernah uji coba bahwa nilai yang kita input di sana itu fix. Karena gini, nilai itu sudah terinput tapi disiakat kadang tidak muncul. Itu, ya. Masalah ini itu saya sampai diteleponi orang tua mahasiswa. Aduh, sudah mahasiswa, urusan tuh masih melibatkan orang tuanya, saya juga bingung. Orang tuanya yang bertanya ke saya, "Pak, kenapa nilai anak saya kok tidak lulus A, B, C, D?" Kan saya sudah ingatkan. Saya tanya, "Ibu lihat nilainya di mana?" Karena saya semester ini tidak mempublikasikan nilai. Ya, semester ini tidak mempublikasikan nilai. Gitu. Ternyata lihatnya disiakat. Kan di beberapa kali Zoom atau beberapa kali saya pernah kasih pengarahan, saya selalu bilang, jangan lihat nilai yang ada di siakat. Bukan di siakat tidak betul, tapi kita belum pernah uji coba bahwa nilai yang masuk itu 100% nilainya terrekap dengan baik ketika teman-teman mahasiswa mengecek nilai di siakatnya. Karena ada yang nilai terinput tapi ternyata di tampilan siakat kalian itu nilainya kosong. Akhirnya mahasiswanya ribut, nelponi dosennya nelponi kami di prodi gitu. Padahal nilainya ada gitu, ya. Jadi tunggu saja sampai KHS kita publikasikan. Ya, sampai KHS kita publikasikan. Nah, kemarin saya juga ada tuh komunikasi dengan mahasiswa. Terus saya tanya, "Kamu kok nggak lulus mata kuliah?" Karena saya lihat ada beberapa mata kuliahnya tidak lulus. Dia ngerasa ikut-ikut saja kuliah itu, tapi nggak ngerjakan tugas. Lah dosen mau ngasih nilai dari mana? Gitu. Jadi kalau nanti ketika kalian merasa dapat nilai, terus nilainya tidak lulus, ya, nilainya tidak lulus, ya introspeksi dulu gitu. Jangan langsung cecer ke dosennya kan gitu. Kalau memang kalian mengumpul tugas, buktinya mana? Kan tugas selalu ada buktinya. Kalau memang ikut full, berarti kan ada catatannya kan gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali untuk tidak melihat nilai yang ada di siakat, karena nilai yang ada di siakat itu nilai yang ada di siakat itu terkadang sudah dimasukkan, sudah diinput, tapi ketika diklik di mahasiswa untuk melihat nilainya tidak muncul, hanya sebagian yang muncul. Kita belum tahu errornya di mana di sistem itu, sehingga nilai itu tidak bisa tertampilkan secara utuh. Ya, oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini saya cukupkan. Ya, saya ingatkan kembali teman-teman, jangan sampai kelewatan penjurnalan karena ini adalah semester akhir kalian. Karena ini terakhir yang ada mata kuliahnya. Karena kalau yang terakhir lagi nanti di semester 8 itu kan hanya skripsi, ya. Jadi jangan sampai semester ini kalian sampai terlewat tidak jurnal. Sekali lagi, tidak jurnal itu urusannya sangat ribet, urusannya sangat panjang. Jadi harus hati-hati, ya, jangan sampai tidak jurnal. Diperhatikan nanti ketika mengecek transkrip,
apakah ada mata kuliah yang tidak lulus. Tapi yang harus jadi fokus kalian adalah mata kuliah yang di semester ganjil 1, 3, 5. Jangan sampai ada mata kuliah yang tidak lulus. Kalau ada mata kuliah yang tidak lulus, ketika nanti penjurnalan semester 7, tolong ditambahkan. Ya, tolong ditambahkan. Mungkin itu saja dari saya. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.